Ambisi memindahkan pusat pemerintahan Indonesia dari Jakarta ke Nusantara memasuki babak baru. Setelah infrastruktur eksekutif hampir rampung, kini pembangunan sarana legislatif dan yudikatif resmi dimulai. Namun, di balik tiang-tiang pancang dan alat berat yang bekerja, suara keraguan publik belum sepenuhnya padam. Banyak di antara kita yang meragukan dengan adanya mega proyek pembangunan ibu kota Nusantara. Bahkan banyak juga yang meragukan dengan adanya rencana pemindahan ibu kota Republik Indonesia dari daerah khusus Jakarta ke ibu kota Nusantara. Tentunya hal ini perlu kita sikapi dengan bijak karena dalam kenyataannya ibu kota Republik Indonesia akan segera dipindahkan dari daerah khusus Jakarta ke ibu kota Nusantara. Keraguan tersebut muncul dari berbagai aspek. Pertama, aspek fiskal. Dengan alokasi APBN 11,6 triliun rupiah khusus untuk kompleks legislatif dan yudikatif, serta total kebutuhan investasi yang jauh lebih besar, publik mempertanyakan prioritas dan skema pembiayaan di tengah kondisi ekonomi global. Kedua, aspek substansi. Pemindahan ibu kota bukan sekadar memindahkan gedung. Pertanyaannya adalah, apakah pemindahan ini akan benar-benar membawa pemerataan, mengurangi kesenjangan, dan menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Jawa? Menjawab hal itu, Otorita IKN menekankan bahwa pembangunan dilakukan bertahap. Tahap 1, 2024 fokus pada pemenuhan fungsi dasar eksekutif. Tahap 2, 2027 difokuskan pada penuntasan fungsi legislatif dan yudikatif agar trias politika dapat berjalan utuh di Nusantara pada 2028. Direktur Sarana dan Prasarana Otorita IKN, Cakra Negara, menjelaskan bahwa kawasan legislatif dan yudikatif dirancang tidak hanya sebagai pusat pemerintahan, tetapi juga ruang publik. Ada plaza demokrasi dan plaza keadilan agar masyarakat dapat berpartisipasi langsung, jelasnya. Pemerintah berharap, seiring terlihatnya wujud fisik IKN yang semakin nyata, keraguan publik dapat terjawab dengan data dan fakta di lapangan. Sebab, IKN bukan hanya proyek infrastruktur, melainkan juga proyek peradaban jangka panjang Indonesia. Di samping pembangunan IKN Nusantara, rencana pemindahan ibu kota Indonesia ke Nusantara, Kalimantan Timur, masih menuai beragam tanggapan dari masyarakat. Di tengah progres pembangunan yang terus berjalan, keraguan terkait kelayakan, anggaran, dan manfaat jangka panjang proyek strategis nasional tersebut masih banyak disuarakan. Hingga Agustus tahun 2025, Otorita Ibu Kota Nusantara mencatat progres pembangunan dari 109 paket APBN periode tahun 2020 sampai tahun 2024 telah mencapai 61,7%. Infrastruktur kawasan inti pusat pemerintahan KIPP tahap pertama, yang difokuskan pada klaster eksekutif, ditargetkan mulai difungsikan secara bertahap pada awal tahun 2025. Saat ini, fokus pembangunan bergeser ke tahap kedua, yakni pembangunan kompleks legislatif dan yudikatif. Berdasarkan data Otorita IKN, pembangunan 20 paket proyek untuk gedung DPR MPR DPD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial telah dimulai sejak Desember tahun 2025 dengan total anggaran APBN mencapai 11,6 triliun rupiah. Proyek ini ditargetkan rampung pada Desember tahun 2027. Pembangunan kompleks ini merupakan langkah strategis untuk memastikan fungsi kelembagaan negara dapat berjalan efektif di ibu kota baru, sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025, ujar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat meninjau lokasi pada awal tahun ini. Meski demikian, sejumlah pengamat kebijakan publik dan masyarakat menilai percepatan pembangunan IKN perlu diimbangi dengan transparansi dan kajian manfaat yang komprehensif. Isu efisiensi anggaran, kesiapan infrastruktur pendukung, serta dampak sosial ekonomi bagi masyarakat sekitar menjadi poin utama yang masih dipertanyakan. Pemerintah menegaskan bahwa pembangunan IKN merupakan upaya pemerataan pembangunan dan pengurangan beban Jakarta. Dengan konsep Forest City,
dan target Nusantara menjadi ibu kota politik pada 2028, pemerintah berkomitmen untuk terus melanjutkan pembangunan secara bertahap dan terukur.